sekarang aja kita susah atau dongkol, nextnya enak. Jalannya jadi bagus. Jadi kemacetan nanti mulai nih buat jalur 1, 2, 3 sangat crowded tambah rame. Itu tuh masalahnya. Mau petugas mengurai seperti apa kalau masyarakatnya ini Pak saya mau ini ya tidak bisa. Artinya kesadaran dari pengemudi itu sendiri. Nah, terkait dengan kesadaran itu sebenarnya kan harus ada edukasi itu dari lantas seperti apa itu edukasinya yang diberikan? Sosialisasi, edukasi setiap hari itu dilakukan. Setiap hari? Setiap hari. Kita punya unit namanya, kalau dulu kita mengatakannya Dikyasa, Pendidikan dan Rekayasa, Dikyasa namanya. Kalau sekarang itu Kamsel. Oh, Kamsel. Apa itu? Keamanan dan keselamatan. Seperti itu. Hafal ya Kak Pipit ya? Di sini Pak Sampir. Pak Sampir orangnya tidak ada. Pak Sampirnya nggak ada. Setiap hari kita melakukan edukasi. Kenapa harus setiap hari? Karena yang dituju atau sasarannya itu banyak. Banyak sekali. Di edukasi apa? Masalah tentang lalu lintas yang pasti. Yang disasar apakah hanya orang-orang yang berumur 30-40, tidak, dari anak-anak sekolah pun setiap hari kita lakukan edukasi. Jadi misalnya hari ini kita sasarnya apa nih? Laporan itu. Oke, kita anak sekolah ya, besoknya apa lagi? Muter seperti itu. Seperti itu setiap hari selalu dilakukan. Kalau mau lihat silakan lihat di IG-nya lalu lintas Polres Tuban. Oh, ikut terus saya. Terus. Cuma sayang kalau yang di IG itu saya gini, Bu ya jangan foto saja begitu loh, tapi dikasih sebuah narasi seperti berita begitu loh, bagaimana keadaan pada waktu itu, gitu. Apakah lancar atau sedang crowded atau seperti apa. Jadi lebih enak. Dulu pernah saya komen di situ, lah kok gak di komen ya begitu. Jadi saran ditampung. Iya, saran ditampung. Kalau ada perubahan di sana iya seperti itu. Baik. Selain itu ada edukasi, mungkin ada program baru tentang edukasi kepada masyarakat seperti apa? Yang lebih sifat mungkin ada yang lebih modern atau lebih menuju ke tradisional begitu? Iya, dengan kotak-kotak pintu sekolahan dan lain sebagainya, atau ada yang lebih digitalize gitu? Oke. Saat ini kita ada program itu yang namanya Netas dan Simba. Netas itu apa? Netas itu netas nih, telur kali ya, menetas. Netas. Apa itu? Netas itu adalah sinergi Satlantas. Oh, sinergi Satlantas. Ya. Oke. Netas sinergi Satlantas. Kenapa harus bersinergi? Karena di sini kita bukan hanya dari kepolisian saja, kita menggandeng masyarakat dari apapun itu, baik wartawan, dari bikers kemarin, tunawisma, siapapun itu yang ingin bersinergi dengan kita. Apa yang kita lakukan? Yang pasti untuk mewujudkan Kamsel Tipcak Lantas dan ada hubungannya dengan COVID-19 ini. Seperti itu. Apa itu tadi ya? Kalau Kamsel Tipcak Lantas keamanan, Kamsel Tipcak keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Seperti Kamsel Tipcak Lantas. Iya. Betul, singkat. Dosen. Artinya. Oh iya. Ada tugas Bu. Berarti itu tadi yang netas itu artinya lebih kepada bagaimana lantas itu inginnya bersinergi dengan beberapa lembaga, komunitas dan lain sebagainya demi mengetahui atau mengedukasi seperti itu ya. Untuk yang Simbanya seperti apa? Simba itu adalah ini yang terbaru juga nih, Simba Vaksin Mobile Tuban. Vaksin Mobile Satlantas Polres Tuban itu panjangnya. Kita singkat Simba. Seperti itu. Ide ini siapa sebenarnya, ada netas dan Simba? Dan Simba ini. Ini semua adalah ide dari seluruh anggota Satlantas. Jadi kita tidak di tempat lain nggak ada ya? Polres lain nggak ada ya? Netas sama Simba namanya itu tidak ada tempat lain. Mungkin kegiatannya sudah pernah dilakukan. Cuman kita membranding. Jadi itu ini akan menjadi suatu kegiatan atau program rutin kita. Jadi kan program tiba-tiba muncul terus sebenarnya hilang. Kalau kita tidak, kita harus berkelanjutan dan harus ada dampaknya kepada masyarakat. Kita punya kasat lantas milenial ya seperti ini. Ini yang kita Zilenial bukan milenial ini. Zilenial. Generasi Z ya. Zilenial. Baik, mantap ini. Ada Simba dan juga ada Netas. Jangan lupa besok sekali promosi ya. Besok kita ada Netas bersama awak media. Besok pagi. Hari yang sangat padat. Gimana itu kalau
semuanya bisa, karena kita punya mobil keliling sendiri untuk memberikan, bisa bagi masker, melakukan vaksin keliling, tali asi keliling, semua intinya itu kontribusi kita untuk masyarakat. Mantap sekali. Polres lain nggak ada kecuali Generasi Bipan. Z ini ya, berarti. Nah, ya, mantap sekali. Nah, ini Mas Pipit mungkin ada pertanyaan? Banyak. Banyak. Oke, silakan. Saya terusan ini ya. Silakan. Selanjutnya kalau kondisi secara umum, menurut Bu Arum ini Tuban ini kondisi jalan itu seperti apa sih? Oke. Ini kan banyak sekali kecelakaan. Akhir-akhir ini banyak sekali kecelakaan. Banyak, betul. Ya di ring road aja udah berapa kali kecelakaan. Udah Perlu diruat. Iya, makanya. Oke, memang kondisi jalan di Tuban itu tidak bisa kita tutupin ya, Iya. bergelombang. Iya, tidak mulus seperti itu. Bergelombang ya? Iya, bergelombang. Jalannya Seperti bagus, hidup bagus. ya. Enggak ngerasa Bu. Memang Mulus ya. Iya. Jalannya memang bergelombang, tapi memang ketika jalannya, jadi masalahnya seperti ini ya, ketika dia bergelombang kadang lebih berhati-hati karena jalannya harus punya konsentrasi Betul. tinggi seperti itu. Tapi ketika nanti jalannya halus, mulus, tancap gas seperti itu. Malah lebih bahaya lagi. Ya, dan ya memang harus diakui seperti itu. Makanya di sini kita ada yang namanya itu kan trouble spot dan black spot. Ada yang tahu? Ada yang tahu? apa lagi? Black spot, ya oke. Black spot itu adalah daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Contoh nih, dalam sebulan ini biasanya tuh di jalan itu aja yang terjadi kecelakaan lalu lintas atau yang paling banyak terjadinya. Betul. Biasanya itu kalau sudah ada di situ biasanya kita biasa itu nih kono. Nanti biasanya tuh kalau di masyarakat, di situ ada penghubungnya tuh, balik lagi mistis. Ini berarti ini ya faktor alam. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Makanya saya kembalikan lagi. Kecelakaan lalu lintas faktornya ada apa? Udah pintar nih semuanya. Pengemudi, Oke. bisa jalan, alam atau lingkungan atau kendaraan. Kendaraan. Betul kan? Oke. Nah, di daerah black spot atau rawan laka lantas ini yang akan kita tingkatkan untuk sosialisasi dan patroli. Karena kita punya unit juga namanya unit sekarang Turjawali, pengaturan, penjagaan dan patroli. Itu yang akan dilakukan patroli oleh petugas. Jadi mungkin ketika petugas patroli di daerah situ lihat truk nih, sopirnya ngantuk-ngantuk, langsung bangun Pak. Seperti itu. Ternyata di atas pohon. Jadi kehadiran petugas ini bisa membuat mungkin para sopir atau pengemudi itu lebih awas seperti itu. Kalau di Tuban ini black spotnya di mana? Di black spot itu kita di Jalan Pantura pasti ya. Pantura. Di Jalan Pantura itu pasti. Tapi bukan di Jalan Pantura saja. Sebenarnya di jalan-jalan yang kecil-kecil ya Pak Pipit ya, Sama. itu juga sama. Malah yang paling banyak ya, kalau kita gabungkan walaupun tidak di jalan itu saja, kalau kita gabungkan yang paling banyak malah di jalan yang kata orang jalan kecil tuh, bukan jalan provinsi, bukan jalan nasional. Dalam 1 tahun berapa sih kecelakaan di Tuban? Semakin menurun atau semakin meningkat? Kalau untuk trennya ya, trennya dari tahun lalu Tuban menurun memang, tapi tidak drastis. Tapi kita ambil aja ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kemarin, jumlah kecelakaan kita itu ada 495. Berapa? 495 kejadian. Itu semua jiwa melayang atau Tidak. Yang hanya meninggal kecelakaan itu saja? 83 orang. 83 Ya, orang. memang kalau secara fatality rate ya atau fatalitas kecelakaan itu kan masih di angka 22,4. Tapi ketika kita berbicara kecelakaan kita tidak bisa mengatakan hanya ini udah menyangkut korban. Mau satu saja itu nyawa. Oke. Makanya cuma satu, bukan seperti itu. Makanya di sini kita galakkan sosialisasi, patroli semuanya kita lakukan. Ya nyawa berharga ya. Iya kan, Iya. cuma satu. Iya. Tidak ada cara seperti itu. Mulai bulan Januari sampai sekarang itu. Ya sampai Agustus ya. Sampai Agustus. Tuban memang tinggi karena kita jalur Pantura ya, jalur Pantura seperti Oke. itu. Tuban sangat tinggi. Kalau tahun lalu sampai berapa angka kecelakaan? Angka tahu sampai full seperti itu ya. Mungkin kita mencapai 600-700 ada tuh. Tuban memang tinggi. paling tinggi. Oke, yang bisa minta cerita tentang Turjawali itu apa namanya? Tur Jawa Bali itu kan. Turjawali itu artinya ada jadwal untuk tetap ke pos-pos atau seperti apa itu? Setiap hari itu kita bagi itu 3 shift. Kalau untuk unit ya, unit Turjawali itu kita bagi 3 shift. Ada yang piket, ada atau yang dinas kalau orangnya dinas, ada yang lepas dinas, satu yang cadangan. Nah, yang dinas setiap harinya wajib melakukan yang namanya kegiatan patroli, terutama ke daerah-daerah yang rawan laka sama rawan macet. Dan itu
Dan itu wajib dilaporkan melalui aplikasi. Jadi saya bisa monitor nih, ada namanya aplikasi Turjawali, elektronik Turjawali. Jadi melalui ini saya bisa lihat, oh ini anggota saya nih patroli atau enggak nih seperti itu. Itu khusus punya jenengan ya? Sebenarnya seluruh Jawa Timur bisa. Ada. Oh, publik tapi nggak bisa melihat ya? Publik tidak bisa. Nggak bisa ya? Ya, tidak bisa. Dari petugas sendiri. Jadi saya bisa melihat, karena saya akun pimpinan ya, jadi saya bisa melihat anggota saya kemana-kemana melakukan kegiatan atau tidak, itu bisa dimonitor. Oke, baik. Mas Pipin ada lagi? Lah, wah itu ya. Yang kasus kemarin yang sapi-sapi itu bisa diceritakan? Oke. Iya. Sapi mana nih, sapi bakar? Iya, itu Kemarin gimana? kalau salah mediasi kemarin. Iya, kemarin Iya, mediasi. itu baru mediasi. Nah, itu seperti itulah. Itu sekarang sudah mulai Booming ya? saya bilangnya bergaya begitu ya. Wah, bisa kayak gitu ya. Itu pribon bisa diceritakan seperti apa? Ya biasa lah ya, dalam kehidupan selalu ada sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Oke, betul ya. Ketika kita berbicara masalah peraturan, ya salah. Oh iya, betul. Ketika ini saya berbicara pasal ya, sesuai dengan Undang-Undang 2009, ketika kita mengatakan boleh nggak sih truk barang itu mengangkut orang, jawabannya pasti tidak boleh. Apalagi dalam jumlah yang banyak seperti itu, apalagi duduk di atas bangku seperti itu, betul? Tapi ketika kita lakukan penilangan di sini, oh tiba-tiba heboh nih, viral, dibilang demo dan segala macam. Apakah kita harus ke yang memviralkan atau ke orang-orangnya langsung, kamu itu salah ya, kamu saya tidak boleh. Ya memang saya bilang semuanya ada sisi kanan, ada sisi kiri. Jalannya bagaimana? Ya dimediasi. Kalau kita harus berbicara peraturan satu-satunya, tidak akan sesuai dengan mungkin dengan nurani masyarakat ya. Makanya selain peraturan, polisi itu punya yang namanya kebijakan atau diskresi. Apa itu diskresi? Ya. Pembedaan gitu ya. Ada bedanya. Apa itu diskresi? Jadi ketika menurut polisi itu, pada polisi ini tindakan ini perlu dilakukan, polisi punya hak. Walaupun nanti secara keras atau apa nantinya ada dengan sosial seperti apa, ada diskresi. Ada diskresi namanya. Tapi bukan dalam arti kita harus melanggar peraturan, tidak. Betul. Harus menyesuaikan bagaimana dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, di sini saya lebih mengunggah hati masyarakat ya. Seperti kemarin perwakilan datang ke Polres. Bu, bagaimana Bu jalan keluarnya? Kan enak. Dan di situ saya mendalami, kenapa ya rekan-rekan ini sopir-sopir truk kemarin marah ya ketika dibilang, kan kita bisa mendalami. Oh ternyata ada yang bilang, Bu saya ini belum sarapan. Bu saya ini telepon sarapan. Ada sisi psikologis yang membuat mereka marah dan lain sebagainya. Oke. Memang kalau saya bicara peraturan, kamu emang salah Pak. Nah makanya sih kita edukasi, kita buka kesadarannya, karena kalau kita hanya press saja tidak akan masuk ke hatinya. Jadi nggak ikhlas jadinya. Iya, ini Bu Arum Jadi ini. ada sisi humanisme. Iya. Bu Arum ini menceritakannya itu dengan ini ya. Nggak cuma depresi. Iya, saya itu sebenarnya juga pengen begini. Barum. Ekspresif sekali ya. Iya. Nah, kalau tentang sanksi di ini menurutnya panjenengan seperti apa, Bu Arum? Sanksi apa itu? Ya, sanksi terhadap pengendara dan lain sebagainya itu. Iya. Apakah harus saklek atau seperti apa ya? Sebenarnya kalau sanksi kan peraturan ketika sudah Terutama buat ini loh adik-adik yang SMA yang iya. atau yang balap liar kemarin ya. Banyak ya seperti itu. Itu maksud saya sebenarnya. Oke. Iya. Sebenarnya kalau sudah bicara dalam tilang itu kan sudah diatur ya di peraturan 22 tahun 2009. Kamu nggak mau pakai helm, kamu kemarin tuh mengangkut orang, itu sudah ada aturannya, sanksinya pun sudah ada. Kita tilang kan ketok palunya nanti di pengadilan atau itu datang sendiri ke pengadilan di sidang. Ketika sidang kamu nih kena denda berapa nih, apa nih denda yang atau sanksi harus kamu terima, itu kan sudah ada aturannya semua. Sebenarnya kalau memang untuk Tuban sendiri, nah ini saya mau cerita juga. Kan sementara Tuban ini kan tilangnya masih tilang manual. Maksudnya gimana? Iya betul. Ada yang tilang ya. Ada tilang. Otomatis Ya. ketika seperti itu kan seperti contoh nih, kita ada polisi ini nakal-nakal nih ini. Tapi ketika nanti setelah menggunakan tilang elektronik, otomatis kita bukan memutus ya, mengurangi hubungan petugas dengan masyarakat. Karena di sini yang berbicara adalah alat. Oke, yang ada di mana perempatan dan Marta sama Simpang. itu kapan itu di? Itu CCTV-nya sudah ada, itu namanya etle. Itu CCTV-nya sudah ada, tapi belum terkonek saja. Nah satu lagi ada program dari Ditlantas Polda Jatim namanya Incar. Apa itu Incar? Kalau yang di etle itu
dia sifatnya adalah hanya di tempat saja. Contoh di Jalan RI Marta Dinata sama di Simpang 4 Patung itu, tapi kalau Incar itu bisa mobile. Bisa mobile. Mana-mana. Ya doakan realisasi ya rekan-rekan. Amin. Disegerakan itu, disegerakan, semoga bisa tolong itu. didukung. Iya. Nanti saya matur juga ke Pak. Oh, kita mendukung Cedik Geni itu sangat mendukung. Sempat sekarang juga mau ada yang mobile ini. Yang lewat. Mobile, Apa ada saja yang ini yang mendukung, mau oke. lewat ini. Nah, di acara podcast Cedik Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei. Dorobei. Iya, halo. Ada juga dari Piton Adventure. Dan adventure yang tadi dipakai sama Cak Siro dan Duo juga Kenari. temannya. Iya, Duo Kenari. Ada juga dari Seafood Putra Ronggolawe. Halo Cak Tom. Nonton ya Cak? Iya, kemarin kita makan-makan di sana. Kita makan-makan di sana. Saya ikut. Kemudian ada dari Queen Pie yang suka ini jajan-jajan atau catering. Kayak kan piye ya? Tuh? Iya. Ada juga dari Gibran Agni Radia V Supplier. Susah banget ya Iya. bacanya. Pokoknya Garvi Supplier lah. Gar. Ya. Ada juga dari Rina Widya Fashion, tentunya dari saya sendiri sebagai sponsorship penutup. Tentunya sangat menarik sekali ya. Iya, Terima kasih Bu perbincangan. Arum Inambala karena ya ini waktu sudah melebihi ya. Batas ya, karena harus banyak gitu. Dosen. Nanti ada part 2. Mungkin ada part 2. Besok kita seminar umum. Iya. Besok-besok diundang di kampus-kampus lah. Undangin aja ke Polres. Iya, ke Polres. Siap. Ternyata menyenangkan ya kalau Iya. berbicara dengan ini ya. Kita berbicara dengan lantas 2 kali dan 2 kali. enak ya ternyata. Ini milenial Z. Milenial yang kemarin Generasi juga, Z. ya Pak Arfi juga milenial juga. Oh, juga. Ya, ini nutup sama lagi. Saya. Iya. Ya, demikian Dimas. Oh iya. Close statement-nya belum. Ya, Close sebelum statement. saya Apa nih? menutup acara ada pesan Atau dari pesan. Ibu Arum Inambala, Kasat Lantas Polres Polres Tuban. Tuban. Sebenarnya seperti apa sih yang ingin disampaikan? Monggo dipun sampaikan kepada Dimas Diajeng dan Netralis. Oke. Karena saya kasih lantas, pasti yang berkaitan dengan lalu lintas. Ya. Saya minta tolong para masyarakat, tolong sayangi nyawa Anda sekalian dan ingat keluarga menunggu di rumah. Jadi ketika berkendara harus betul-betul sesuai dengan peraturan yang sudah ada, tolong dijalankan. Ketika mungkin agak oleng-oleng sedikit, silakan berhenti. Nah, oke. Singkat, padat tapi mengena sekali. Iya, singkat padat mengenai Mengena sekali. Semoga saja semakin tertib di jalan dan juga Dan semakin mengurangi angka kecelakaan. Amin. Sayangi nyawamu itu loh. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, kekasihmu menunggu. Iya. Lagi loh. Apa itu? Ya biasanya tinggi kiri belok ke kanan. Iya itu Superman. Gitu ya. Baik, demikian menarik sekali pada episode kali ini. Saya langsung menutup acara. Sampai berjumpa lagi. Kalau pengen ketemu dengan Bu Arum langsung ke Polres ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol enak santai dan ngopi di sana. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di podcast Cedik Geni.